Di video ini, kita akan membahas tab informasi pelanggan atau vendor. Pertama, kolom kode pelanggan atau vendor. Anda dapat memasukkan nomor random atau jika Anda memiliki format kode yang dibuat perusahaan Anda dapat menggunakannya dan mengatur pembuatan kode otomatis. Caranya adalah, klik pada kolom dan klik tombol function di sisi kanan, kemudian klik pada pengaturan nomor otomatis. Dan di jendela yang tampil, Anda dapat mengatur variabel penomoran di jendela baru dengan cara mengarahkan kursor ke variabel yang ada dan klik tambahkan. Kemudian pilih kolomnya dan klik terapkan. Misalnya, jika Anda ingin kodenya selalu dimulai dari 3 karakter huruf tertentu, Anda bisa menambahkan kolom jenis kode seri. Dan setelahnya diikuti dengan 5 digit angka yang berurutan, tambahkan kolom nomor urutan dan atur untuk sebagai 5 digit. Kemudian terapkan dan simpan. Dan jika Anda memilih opsi oleh menu pembuka pada pemicu penciptaannya, maka kode akan secara otomatis dibuat sesuai urutan setiap kali Anda klik tombol baru. Misalnya di sini kode yang tertera adalah PLV 0002. Karena kode PLV 0001 sudah dibuat, program akan secara otomatis membuat kode sesuai dengan urutan. Kemudian kolom wujud pajak di sini adalah kolom khusus untuk pengguna ERP Korea. Defaultnya ada di kode pelanggan atau penjual. Dan Anda bisa lihat kode yang kita lihat pada kolom kode barang secara otomatis disalin pada kolom wujud pajak. Karena account umumnya menyarankan untuk memasukkan kode sesuai dengan lisensi bisnis perusahaan tersebut. Dan jika Anda ingin memasukkan nomor lisensi bisnis juga sebagai tambahan informasi untuk pelanggan vendor ini, Anda dapat klik pada opsi Atur secara manual dan memasukkan nomornya di kolom ini. Kemudian kolom subkode, juga kolom khusus untuk kode perusahaan Korea, jadi Anda bisa melewatkannya juga. Selanjutnya untuk kolom lainnya seperti nama CEO, tipe bisnis, barang bisnis, dan telepon. Kemudian fax, Anda bisa memasukkan informasi tiap pelanggan pada kolom-kolom tersebut. Dan untuk kolom handphone dan email, Anda dapat memasukkan hanya satu alamat email dan nomor seluler utama. Atau, Anda dapat klik pada tombol function di sisi kanan dan klik menambahkan. Dan daftarkan beberapa informasi kontak untuk satu pelanggan vendor. Klik pada tiap kolom, dan kolom tambahan akan muncul, dan Anda dapat memasukkan kontaknya. Selanjutnya, kolom alamat 1. Masukkan alamat dari pelanggan atau vendor. Dan kolom alamat 2, Anda dapat menggunakannya dengan menghubungkannya ke menu lainnya. Jika Anda ke akunting 1, laporan, menu daftar mailing, di bagian lainnya, daftar mailing adalah menu di mana Anda dapat mencetak alamat pelanggan dalam label dan menggunakannya untuk mengirim cetakan seperti brosur dan katalog. Jika Anda klik pada menu tersebut, cari untuk tiap pelanggan, dan pilih pelanggan tersebut, lalu klik cetak daftar surat. Dan alamat yang dimasukkan ke dalam kolom alamat 2 akan dicetak pertama sebagai label. Anda dapat menggunakan kolom alamat 2 dengan cara ini. Dan jika Anda tidak mengisi kolom alamat 2, program akan mencetak kolom alamat 1, jadi mohon perhatikan untuk hal ini. Berikutnya, kolom kata kunci. Anda dapat menggunakan kata kunci untuk pelanggan dan vendor. Contohnya, jika Anda mendaftarkan account sebagai kode pelanggan vendor, Anda dapat memasukkan kata kunci seperti ERP, stok, akuntansi, vendor, dan lain-lain. Dan nantinya ketika Anda mencari pelanggan vendor, namun tidak mengingat nama dari pelanggan vendor tersebut, Anda dapat menggunakan kata kunci untuk mencarinya. Dan di kolom industri, jika Anda tidak mengelola transaksi impor di account, Anda dapat membiarkan kolom ini. Namun, jika Anda mengelola transaksi impor, Anda harus memastikan memilih status umum atau broker bea cukai. Umum
maksudnya pelanggan umum domestik dan asing Anda. Dan broker bea cukai adalah karena Anda mengimpor barang dari luar negeri, perantara bea cukai dan perusahaan forwarding akan terlibat dalam transaksi. Dan untuk memproses bea cukai dan biaya penerusan dengan benar menggunakan modul impor, Anda harus memastikan untuk memilih opsi broker bea cukai ini saat mendaftarkan perantara bea cukai dan penerusan. Berikutnya, kolom mata uang asing. Jika Anda melakukan perdagangan pelanggan vendor dalam mata uang asing, Anda dapat mengatur jenis mata uang asing yang digunakan tiap pelanggan vendor. Sebagai contoh, saya telah mengatur 2 jenis mata uang asing sebagai contoh. Untuk mengatur jenis mata uang asing, Anda dapat menggunakan tombol tambahkan atau ke menu akuntansi 1, pengaturan, menu mata uang asing, dan daftarkan tiap mata uang asing yang Anda gunakan untuk tiap pelanggan vendor. Berikutnya, kolom file. Anda dapat melampirkan file untuk tiap pelanggan vendor. Contohnya, Anda dapat melampirkan gambar dari tiap lisensi bisnis pelanggan vendor dengan cara klik pada tombol file, pilih baru di bagian bawah, lampirkan file, dan simpan. Berikutnya, kolom grup pelanggan vendor 1 dan grup pelanggan vendor 2. Kolom ini dapat digunakan untuk mengkategorikan berbagai pelanggan dan vendor sesuai dengan kriteria Anda. Anda dapat menggunakan grup 1 sebagai grup induk dan 2 sebagai grup cabang, atau menggunakan grup 1 dan 2 sebagai kategori sederhana. Untuk mengatur grup baru, klik pada kaca pembesar, kemudian klik baru dan edit di bagian bawah, dan klik baru, lalu buat grup baru. Berikutnya, situs web. Jika pelanggan vendor memiliki alamat situs masing-masing, masukkan alamat situsnya. Dan untuk kolom keterangan, Anda dapat menulis catatan untuk pelanggan vendor. Dan berikutnya, pengelolaan pesanan pengiriman. Kolom ini berkaitan dengan menu stok 1, penjualan, pesanan pengiriman baru. Jika pelanggan vendor selalu membutuhkan untuk membuat pesanan pengiriman, pilih gunakan. Dan kemudian, jika Anda memasukkan penjualan baru dengan pelanggan ini dan simpan, pesanan penjualan baru akan otomatis dibuat. Kemudian berikutnya, jenis transaksi penjualan dan jenis transaksi pembelian. Ketika Anda memasukkan transaksi di mode stok penjualan atau pembelian, transaksi defaultnya akan diatur sebagai kena pajak 10%. Jika Anda ingin mengatur pelanggan vendor tersebut menjadi transaksi tidak kena pajak, otomatis diterapkan ketika memasukkan penjualan atau pembelian, pilih atur secara manual, dan klik pada drop box di sisi kanan untuk mengaturnya. Juga, jika Anda menggunakan tombol baru dan edit di sini, Anda dapat membuat jenis transaksi lainnya dan menggunakannya. Terakhir, grup level pelanggan atau vendor. Kolom grup level adalah di mana Anda mengelompokkan untuk grup level mana pelanggan vendor tersebut dikelompokkan. Fitur ini membutuhkan pengaturan awal, jadi harus ditutup dulu jendelanya, dan saya akan menekan tombol grup level di bagian bawah dan menunjukkan pada Anda cara untuk membuat grup level. Pertama, klik pada folder root dan klik tombol function di sisi kanan, atau Anda dapat klik kanan dan klik pada tambahkan grup. Atur kode grup dan buat namanya, lalu tekan tombol buat. Fitur grup level serupa dengan fitur grup pelanggan vendor, namun bedanya adalah di grup level Anda dapat membuat bentuk pohon hierarki. Seperti yang Anda lihat di sini, grup induknya adalah grosir dan eceran, dan grup cabangnya adalah toko grosir dan kotanya. Setelah membuat grup level, jika Anda klik pada tiap grup, Anda dapat melihat tab termasuk dan tidak termasuk di sisi kanan. Anda dapat ke tab tidak termasuk dan memilih pelanggan dan vendor yang diinginkan. Kemudian klik sertakan
di bagian bawah untuk memindahkannya ke tab termasuk. Atau Anda dapat pergi ke tab informasi pelanggan vendor, scroll ke bawah, di kolom grup level pelanggan atau vendor, klik kaca pembesar, dan hubungkan ke grup level yang diinginkan.